Hai orang keren, apa kabar? Harapanku kamu sedang bahagia ya. Kalau dengar kata pelampiasan, apa sih yang ada di pikiran kamu? Pasti yang kamu pikirkan itu terjadi karena kekecewaan, amarah, putus asa, mengalami kekerasan, putus cinta bahkan, atau apapun itu yang akhirnya menjadikan seseorang mencari sesuatu untuk dijadikannya pelampiasan. Ada banyak sasaran yang dituju bagi seseorang yang melampiaskan kekecewaannya. Ada yang memilih untuk menyendiri, ada yang melakukan hal-hal yang positif, tapi ada juga yang melakukan hal-hal yang negatif. Bahkan sampai yang separah-parahnya dengan melukai dirinya sendiri. Dengan begitu mereka akan merasa puas. Tapi aku mau tanya deh, apa setelah mereka menemukan pelampiasan terus persoalan itu dengan mudahnya hilang begitu aja? Kayaknya enggak juga, malahan persoalannya makin nambah. Malahan membuat tambah stres dan gak bisa ngapa-ngapain. Bahkan tak sedikit dari mereka yang kalau kita lihat di berita-berita, mereka mengakhiri hidup mereka dengan alasan yang seperti itu. Terus kalau kita lihat kayak gitu, gimana tanggapan kita? Kita bisa bilang aku gak apa-apa, tapi pada kenyataannya hal yang kita lakukan menunjukkan bahwa itu semua karena kita sedang melakukan pelampiasan yang akhirnya membuat kita nyaman dan kita gak mau mencoba hal-hal yang baru yang bisa membawa kita lebih maju. Kita berlindung di balik ketidakmampuan kita yang membuat diri kita gak mau mencoba hal-hal baru. Dan perputarannya akan kembali ketika kita udah stagnan. Kita akan kembali menyalahkan situasi, nyalahin orang-orang di sekitar kita, dan nyalahin banyak hal yang terjadi atas diri kita. Terlihat aman dan nyaman karena sudah menjadi kebiasaan bagi kita. Tapi coba ketika kita mengalami hal-hal buruk atas kita, kita coba belajar untuk tidak mencari pelampiasan. Karena ya yang namanya pelampiasan, mau sepositif apapun kita lakuin, tetap aja pasti ada motivasi yang beda di sana. Coba deh sekarang kalau kita mengalami sesuatu yang buruk, kita mencoba mengubah pola pikir kita yang lebih baik, biar kita gak depresi dengan rasa kecewa yang kita alami. Kita harus bisa menerima kekecewaan itu dengan lapang dada. Terus selalu fokus dengan hal-hal yang menjadi prioritas. Jangan fokus dengan hal-hal yang sebenarnya gak penting. Habis itu belajarlah untuk tidak bergantung pada orang lain, karena mereka juga manusia. Kalau nanti kita terlalu berharap, terus yang kita harapkan gak sesuai, kita pasti akan jadi kecewa kan. Setelah itu mungkin lebih koreksi lagi untuk memperbaiki bagaimana caranya kita berkomunikasi dengan orang lain supaya tidak menimbulkan kekecewaan atas diri kita sendiri. Dan yang paling penting, kita harus bisa menjalani hidup kita dengan bersyukur. Sederhananya ya, bersyukur itu membuat kita lebih enteng menjalani kehidupan, akan lebih sedikit kekecewaan, terus kita juga lebih menikmati anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya setiap kisah dari seseorang tuh berbeda-beda dan gak ada yang sama. Jadi jangan paksain dirimu untuk sesuatu yang sebenarnya bukan kamu. Pada intinya adalah jadilah dirimu sendiri, dan kalau kamu sampai mengalami kekecewaan, maka jangan mencari pelampiasan akhirnya membuat kamu memaksa diri menjadi orang lain. Karena menjadi diri sendiri dan menolong kita untuk melakukan banyak hal yang positif. Jadi kita tidak akan mencari pelampiasan dan tidak akan merugikan orang lain juga. Sampai ketemu lagi.